Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, teriring hujan yang rintik-rintik ini tetap eksis kita, iman dan takwa kita kepada Allah, semangat kita sehingga tidak ikut luntur, lentur dan hanyut dengan hujan yang turun. Mudah-mudahan ini terus istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Memang yang paling enak suasana ngeten iki nggih di rumah santai, apalagi ada acara teng mriku. Acara napa niku teng Golkar niku. Wah, siku wis rame punan. Acarane jam 8, jam 09 bar magrib wis nedeng-nedeng. Nah, alhamdulillah ini tidak membuat iman kita ikut goyang. Mudah-mudahan nanti lek barisak duka. Barisak duka nggih mboten ndak usah. Ndak usah. Nonton-nonton mawon nggih. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia, salah satu indikator, salah satu tanda-tandanya orang yang cerdas, orang yang pinter, niku dalam Sunan Tirmizi dinyatakan bahwasanya kita, seseorang itu beramal, berbuat untuk bekalnya setelah mati. Jadi sekali lagi, orang yang cerdas itu orang yang berbuat, beramal untuk persiapannya setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Mungkin sudah kita kaji tentang dunia sementara, itu akhirat selamanya. Dunia paling pol 80. Pak Gofar pinten? 80 pinten? Sik kurang deh. Kemarin saya ngisi kajian jamaah haji niku wonten 80 sekian. Mau duduk saja itu rekoso, apa meneh tangine. Mangan ora wis ndak nafsu blas, atos ora kuat, wis ndak kuat sing empuk-empuk, bubur, apa sing empuk-empuk wis. Nah, itu sudah sangat berkurang. Nah, itu tuh dunia. Nah, orang yang cerdas itu adalah dia berbuat, beramal untuk yang khalidina fiha abada. Terus menerus. Dan salah satunya itu sangunya adalah ngaji ngeten iki. Salat berjamaah, ngaji, infak, sedekah dan sebagainya itu sebuah amalan yang menurut orang cerdas. Kalau dibalik mukhalafahnya orang yang bahlul niku dunya sing digoleki. Ya, dunya. Ingat kita sudah ngaji bahwasanya semua rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Orang usah mikir kita udah terima beres, terima jadi. Oh enak niku. Ya. Yang tidak ada garansi, nah niku akhirat itu harus kita kejar. Jadi sekali lagi mudah-mudahan panjenengan yang rawuh di sini termasuk orang yang cerdas. Dan kita doakan kalau yang tidak rawuh ini karena sesuatu dan lain hal, mudah-mudahan ya tetap nanti dapat pahala, mudah-mudahan. Kalau dia sakit dan sebagainya, ada urusan dan sebagainya. Tapi lain ceritanya kalau gah ngaji dan sebagainya. Nah, nanti suatu saat saya sampaikan tentang mengapa orang itu tidak mau ngaji. Sing jadi saya berpikir jangan-jangan ustadznya sing dipegeli iki sing angel niku. Nggih, baik. Nah, ini tema kita hari ini melenceng agak jauh, yaitu maksudnya tidak sesuai urutan dalam buku. Ini di buku ini terakhir nih tentang malah ndak hadir sing tanya. Mboten rawuh kan? Oh mboten, ndak apa-apa. Justru malah ditakokne yang lain itu terwakili, ya takok ndak wani akhirnya terwakili, yaitu kaitannya nun sewu. Nun sewu. Sekarang niki kan zamannya serba canggih dan salah satu alat tercanggih itu adalah niki ngeten niki. HP dan sebagainya. Sakniki sinten sing ora duwe HP? Wonten jamaah mriki ndak duwe HP niku.
Mboten nggih. Jangankan panjenengan sing gedhe, sing cah cilik-cilik ceklane HP niku. Bahkan bapaknya HP ini jadul, anaknya ndak gelem kayak jadul. Njaluk sing keren. Dan memang dampaknya sangat luar biasa nih. Dan HP dan sebagainya itu saya hak melihat dengan mata kepala sendiri. Cilik-cilik, cewek-cewek itu nyoting dewe ini action dewe diupload. Jadi pengen viral, pengen ngetren melalui YouTube. Karena memang dipermudah seperti itu. Banyak saja SD mungkin ya SD niku. Ya HP ini taruh ning ngarep di style dhek terus nari-nari napa macam-macam genjelak-genjelok dan sebagainya, nyetel musik dia joget-joget direkam. Diupload banyak, hampir semuanya seperti ngoten niku. Nah, ya niki kita mengingatkan kalau yang diupload niku nggih sing aneh-aneh ngoten niku sing ndak bener itu nanti bisa menjadi dosa jariah. Nek ngeten iki amal jariah sing nyoting oleh pahala, sing nukokne pulsa oleh pahala, sing rungokne oleh pahala, sing ngomong oleh pahala. Semua yang terlibat dapat pahala. Nanti direkam, saya rekam, disetel di Sangkakala FM. Nah, sing rungokne dapat pahala, sing sahamnya Sangkakala FM ya dapat pahala, semuanya terlibat. Pun kebalikannya nggih ngoten. Nggih, sing lagi. Nah, ini zamannya ngoten niku. Dan sekarang niki nursu, saya kemarin 2 hari itu paketnya data entek wis bingung. Wah, iki piye iki? Kehilangan jejak saya. Wah, ini kabar-kabari rong dino bingung wisan. Nah, kan ngoten nggih. Zamannya kan data. Nah, ketika kita tuku paket, nah, misalkan ora sahado-ado, saya nggih jualan pulsa, data, pulsa listrik, token dan sebagainya niku. Nah, kalau misalkan dari sononya 100.000, sadol 100 loro. Nah, 100 ini menika malih 100 sekian, engko biaya pulsa sekian. Nah, paling ada untungnya paling nek 350 repes, kadang nek sing 1000, ada sing 700. Ndak mesti, ndak podo. Nah, kadang nek didol di bawahnya. Aja ora mungkin saja ya. Pulsane 100 didol 95 no. Tapi lek jamaah Al-Falah mungkin begitu. Ora bangkrut, sedekah. Diniatkan sing kurangannya itu sedekah. Nah, permasalahannya adalah kemarin ditanyakan, pripun lek jual pulsa, token, data niku tidak sesuai yang tertera. Kalau tertera itu 100 didol 1 siji 1 loro 1 telu, bahkan 105. Pernah sing 100 malah di bawahnya gitu. Mana ya? Oh, ada, alhamdulillah. Mungkin di kulaane akeh jadi mungkin ya luar biasa nih gitu. Nggih. Yang intinya bahwasanya nominal yang tertera di pulsa, di token listrik dan sebagainya itu dijual tidak sesuai dengan itu bagaimana? Ini masuk kategori riba nopo mboten? Niki boleh nopo angsal, haram nopo riba? Karena nopo niku? Lek didol pulsa yo apa-apa Pak kok ngendi oleh duit lara diluwih nih. Nah, kita lihat sekarang prosesnya. Nah, hukum menjual kartu pulsa, token dan sebagainya di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera. Nanti apapun ya segala sesuatu yang ya pulsa, data, token listrik apa malih? Oh, sapi pir, kurang paham. Wes sing iki sing penak wes kena. 1. Pendapat pertama. Nah, ini ada 2 pendapat niki. Pendapat pertama haram hukumnya. Menukar menjual pulsa, data, token dan sebagainya yang tidak sesuai dengan nominal yang tertulis.
Lek 100.000 kudu didol 100.000. 10.000 ya 10.000, tidak boleh dinaikkan, tidak boleh diturunkan, kudu podo. Nah, alasannya dua alasan. Sini ki harus podo niki. Satu, kartu pulsa, data, token dan sebagainya ini dianggap niku ya dianalogikan, dikiaskan sama dengan uang tunai. Di kartu itu, wah lupa saya ndak gawa niku, kartu niku itu dianggap sebagai duit uang tunai karena nilai yang tertera pada kartu merupakan simbol uang tunai. Ini alasan pertama. Jadi maka bila ditukar, berarti kan itu dianggap uang, kita belikan pakai uang juga, sama-sama rupiahnya, maka syaratnya harus dua, podo dan mislan dan yadan biyadin. Jadi podo 100.000 100.000, 50.000 50.000, tidak boleh dinaikkan, tidak boleh diturunkan. Ini pendapat pertama, alasannya ngoten. Jadi sekali lagi, kartu pulsa niku, token dan sebagainya dianggap sebagai mata uang. Nah, kita mah rupiah. Jadi uang dengan uang kudu podo dan langsung. Matok ndak nih saja ya. Alasannya apa? Bukan itu alasannya ya, maka tanggapannya niki. Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan uang. Karena uang adalah alat tukar penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak. Sementara kalau kartu niku hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana uang. Kalau itu dianggap uang, nah misalkan pesen Pak Agus, pesen nasi kotak 500.000, jok dikei duit, kei pulsa. Nah Pak Agus, gelem apa enggak? Gelem enggak Pak Agus? Mboten. Engkau panjenengan kerja sebulan ke pulsa, blok no, pulsa sama token, gelem? Enggak gelem, itu bukan mata uang. Jangankan kok untuk begitu, punyanya Telkomsel dimasukin neng XL, error enggak? Ora iso. Itu menunjukkan kartu itu bukan uang, ya, bukan uang. Jadi anggapan bahwasannya kartu, data, token itu dianggap sebagai uang, ini sudah terbantahkan. Lek duit, mbak nggih tuku kena, disimpen kena, tinggi macam-macam kena, bisa. Cah cilik-cilik, cah duit ngerti, mbah-mbah kayak duit gelem. Coba kayak pulsa nyombah tak kayak pulsa, orang duwe HP orang ngerti apa iki. Ndak gelem. Kok cah cilik nyele bodoh kok disangoni pulsa. Ya mungkin anak sing ngerti, wah alhamdulillah ada pulsa mbah. Tapi itu bukan uang. Jadi anggapan pertama nggih anggapan nggih monggo, ndak apa-apa. Jadi yang mengharamkan kalau dijual berbeda, itu alasan pertama dianggap sebagai uang, niki terbantahkan. Yang kedua, tadi ada dua alasan. Alasan yang kedua, kartu pulsa merupakan dokumen utang. Berarti pembeli menyimpan uangnya dalam bentuk utang kepada perusahaan penerbit kartu sebesar nominal yang tertera. Panjenengan punya tuku pulsa 100.000,
punya XL lah misal begitu, berarti panjenengan itu ngutangi XL 100. Lek 100 dibayar 1 siji, haram kan? Haram, itu riba. Karena dianggap sebagai utang, sebagai kartu utang, berarti utang dibayar itu kudu podo. Lek sampai utang 100, itu dibayar 100 siji, pokoknya luwe. Nah, itu menjadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, tidak boleh. Madok ndak jajak niku. Kok panggah mboten mawon tapi ya. Tanggapannya, tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan dokumen utang. Alasannya karena utang dalam terminologi fikih harus dikembalikan ya dengan yang jenis duit dengan duit. Kemudian berbeda dengan kartu pulsa, token dan sebagainya yang diberikan kepada perusahaan penerbit kartu adalah uang, sedangkan perusahaan tidak mengembalikan uang kepada pembeli, tapi yang dibeli dikasihkan apa? Jasa. Jadi anggapan pendapat pertama bahwasanya jual kartu pulsa, token dan sebagainya niku kudu podo, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Alasannya dua tadi, ternyata langsung terbantahkan. Kemudian pendapat kedua, boleh menukar atau membeli kartu pulsa isi ulang dan sebagainya dengan uang tunai di bawah nominal yang tertera atau di atas nominal yang tertera. Juga boleh randuwur mesti nang ngisor berdasarkan asas saling ridho, dan juga boleh ditukar dengan cara tidak tunai. Ini boleh. Sekali lagi 100.000 didol. Ya, kalau non sewu saya dari situ dilihat masuk dulu dari tagihan dari misalkan 101 plus sekian dibulatkan nanti menjadi 103. Nah, begitu disesuaikan biar muncul dulu seret tagihan dari Telkom misalkan 100 nih, dari sana 350 misalkan, plus pot tambah data sekian, muncul semua nih seret total misalkan 100.875. Nah, lek me didol 102 berarti untungnya me 120 repes, dinaikkan jadi 103 begitu. Kadang ada juga yang cuma kurang dari 100, nah itu disesuaikan, tidak sama. Nomor-nomor itu tidak sama. Sing paling mahal tuh friend. Berdasarkan pengalaman saya, sing paling mahal friend. Friend itu paling mahal nih itu. Ya. Jadi pendapat kedua boleh. Dan ini pendapat sing paling kuat dan mayoritas ulama kontemporer. Meskipun tadi sekali lagi ada yang pendapat tidak boleh. Mungkin nek bersing dodolan itu mesti ngambil pendapat sing boleh. Oleh pendak boleh ya sapa sing dodol? Ya oleh sing dodol iki wis sugih ngono. Pensiunane sebulan 100 miliar ora apa-apa. Nah, jadi intinya boleh. Pendapat ini berpegang kepada dalil bahwa kartu pulsa dapat disamakan dengan akad salam. Salam belum kita bahas. Salam belum nggih? Belum. Duite dhisik, barangnya carry. Nah, nanti belum. Jadi ini ya pokoknya boleh, intinya begitu. Nanti kita bahas tentang macam-macam akad jual beli nanti. Ada salam. Nun lek jenenge salam wonten. Mboten nggih, mboten tentang mereka kadang sebetulnya jenenge salam tersinggung. Wah, aku disinggungin bubrah nanti. Intinya dua itu saja, bahwasanya menjual kartu pulsa, token, data dan sebagainya niki pendapat sing paling kuat dan mayoritas ulama fikih kontemporer niku membolehkan. Ya, membolehkan. Jadi bisa dijual 100, 100 loro, 100 telu
dan sebagainya terserah. Lek didol 200 oleh ndak? Boleh. Nah, nanti itu kapok gede Pak Akur satu dititeni niku kabeh di WA aja tuku gede Pak Akur 100 sapa malah 200. Wes macam-macam begitu. Sing wajar niku biasanya lebih lek 100 nggih 102 napa 103. Bahkan ada sing 105. Ya enggak apa-apa. Itu halal. Nggih. Sementara ngoten kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Rada panjang nanti. Nggih Pak Romlan. Kalau bekerja Nggih. kemudian upahnya barang contoh beras Nggih. dan lain-lain. Nggih. Itu bagaimana? Biasanya upah itu kan Nggih, nggih. Bekerja diupahi untuk duit. Boleh enggak? Boleh. Boleh niku, bekerja niku. Nah, bekerja ya gelem ndak Mas? Mas aku ora duwe duit kok. Atau misalkan wayahe diupahi 1 juta misalkan. Iki duitku mek enek 300. Kayak iki sing liyane tak kei beras sak kintal, wedhus loro, pitik telu, gelem? Ya, gelem. Agak beda. Tapi kalau Pak mboten Pak kula ndak apa-apa, boleh, intinya boleh. Karena jasa niku boleh. Tapi kita lihat tahu mesakne wong iki ya sing apik dikei duit, dikei barang. Tapi lek dikasih barang tok boleh, tapi ditarik dia menolak nggih ndak apa-apa Pak nuwun sewu, beras rumah akeh. Kula perlu duit nggih tuku obat. Soalnya tuku ning apotek dikei beras ora gelem. Tapi intinya boleh Pak, orang yang dikasih itu mau, boleh. Boleh kalau mau. Yang penting dia mau. Napa wonten ceceke ngono? Banyak ada, boleh niku boleh. Atau di sweet yaitu sebagian dengan uang, niki sebagian dengan barang. Kalau akhirnya ngitung, gila kurangi 200 kayak beras 10 kilo nih, kurang Pak berasnya Pak. Tambahnya 5 kilo rapopo. Nah, ya silakan, sok boleh itu. Betul, silakan. Yang lain. Kok pada ngantuk kabeh nih aja ini. Menikmati nih, saking khusuke iki. Ndak ada pertanyaan? Belum. Bisa dipahami ya. Mudah deh, orang saya nyangkal itu. Oh, ndak ada, berarti mudah nih iki. Oh, boleh ya sudah selesai ya Pak Dias. Boleh selesai gitu. Udah saya dawa nggih. Berikutnya kartu belanja. Pernah enggak dapat? Voucher dan sebagainya. Saya ini voucher dulu, member beda lagi nanti. Voucher. Jadi saya hampir setiap tahun dapat dari tertentu lah begitu. Voucher niki ning kono ambil tertera di situ. Misalkan ada yang 100, ada yang 200. Nah, itu nanti diambil barang neng toko itu, misalkan yang perdana dan sebagainya. Ada yang mengeluarkan itu bukan toko itu. Bisa jadi kartu belanja niki voucher ini yang mengeluarkan ya toko itu. Misalkan toko A, dia mengeluarkan voucher, dia itu bisa dikasihkan sebagai hadiah, bisa untuk promosi, bisa juga dijual, silahkan, tidak apa-apa nih voucher. Nah, ada juga pihak lain, toko A, tapi ada seseorang atau pihak lain, yayasan dan sebagainya, kerjasama. Pak, nanti siapapun yang mempunyai kartu iki begini, tolong diterima. Nanti kita yang bayar kalau udah masuk semua, misalkan kartu sudah masuk total sekian, saya yang bayar. Lembaga ini yang bayar atau seseorang yang bayar ini. Oh iya, deal. Ini kan dikasih yes pokoknya voucher. Nah, niku pripun nek ngoten niku. Saya baca ya. Kartu belanja ya. Kartu belanja bisa dikeluarkan oleh supermarket atau toko yang jual, atau dikeluarkan oleh pihak ketiga, bukan yang jual tadi, tapi sudah kerjasama.
Nah, nanti sebagai hadiah. Ini saya dari pihak ketiga nih, Ki. Nah, nanti suruh ngambil neng toko kono, nah, 100. Nah, ya sebanyak 100 niku. Lek lebih bayar nambah. Biasanya mesti lebih. Angel ngepas niku angel. Saya 100.000 ngepas nih. Detak nggo kalkulator tik. Angel pangkat mesti lebih. Pripun lek kurang nanti kadang disusui. Tapi biasanya saya ini mesti lebih. Juku penak del di total kartune 200 nih. Meh 300 nih. Penak kan nek jukuk niku. Kok enak seweneng apa nih ibu-ibu. Seweneng nih. Totalane sing blenger niku. Nah, kemudian kartu ini kalau yang mengeluarkan niku nun sewu perusahaan atau yang jualan niku supermarketnya itu dikasihkan ditukar ya boleh, jelas bolehnya. Sebagai hadiah boleh, ditukar boleh. Terus pihak ketiga, yang mengeluarkan pihak ketiga diberikan kepada misalkan saya. Nah, yang jadi pertanyaan niki adalah begini, saya dapat dari misalkan PT X voucher 100.000 misalkan saya terima. Nah, saya kan dapat vouchernya. Sementara saya enggak perlu, ini takdol. Voucher ini takdol. Takdol nih Mas. Mas Tri aku ndek voucher iki ning toko kae iki notane 100.000. Sampeyan gelem wani pira? 50 ngojo nemen-nemen 50. Terus pokoknya biasanya mesti di bawahnya. Nek sing butuh kita, nek 100.000 tidak, ya 90 ora apa-apa lah gitu. Nah niki pripun nek ngoten niku? 1. Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menjual kartu belanja dengan nominal yang berbeda. Itu tadi, maksudnya begitu. 1. Pendapat pertama, haram hukumnya menjual kartu belanja, voucher dan sebagainya dengan nilai di bawah nominal yang tertera. Ini kasusnya hampir sama dengan yang pulsa tadi. Tapi ada perbedaannya. Dalilnya bahwasanya kartu belanja menyimpan nilai uang sebanyak yang tercantum sama tadi. Maka kartu tersebut dianggap sama dengan uang. Logika pendekatannya apa? Cek. Nah, cek ini kan neng kertas. Sinten yang bisa ngeluarkan cek nih? Mas Tri ya? Wah, punya neng bank apa? Bank Samiun. Saya dulu ngeluarkan cek saya dan sebagainya. Bisa saat itu. Sekarang tidak mau saya. Nah, mengeluarkan cek lah. Yang tertulis di cek itu kan berarti kan duit, tidak dicair nih. Jadi sama, kartu itu dianggap duit karena bisa dicairkan. Pendapat pertama nih, ya. Jadi dianggap uang, maka lek ngedol tadi sama, tidak boleh berkurang atau lebih, kudu podo kartunya tadi. Ya. Kemudian, konsekuensinya bila kartu belanja ditukar dengan uang tunai diharuskan terpenuhi 2 syarat sama dengan yang tadi, kudu podo dan langsung. Lek berbeda berarti haram. Ini pendapat pertama. Tanggapan sama dengan tadi. Kartu belanja berbeda dengan cek. Beda nomboten. Karena cek dapat dicairkan dan ditukar dengan uang tunai. Lek cek bisa dicairkan betul-betul uang. Tapi lek kartu belanja di duit nih ora gelem. Mesti kudu barang gitu. Sedangkan kartu belanja yang tercantum pada kartu tersebut bahwa kartu ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai, hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada toko yang menerbitkannya. Misalkan toko A, paling nggih tuku ning toko B gelem ndak payu. Ndak payu. Dengan ning Alfamart sing ngeluarkan, bikin Indomaret. Ndak mau. Berarti bukan.
bukan sebagai nominal uang. Kemudian alasan yang mengharamkan tadi ini tentang agak panjang nih. Sebuah asar itu dari sahabat yang diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, negara pemerintah menerbitkan sukuk, surat berharga yang dapat ditukar dengan bahan makanan pokok di Al-Jar, yaitu sekarang ya semacam Baitul Mal atau kita mah bulog lah, mungkin begitu lah sekarang nih. Sukuk tersebut diberikan negara kepada orang yang menjadi tanggungan negara. Misalkan ya supaya oleh negara dianggap dikasih surat itu, misalkan si A oleh ini senilai 100.000 ngambil neng misalkan dinas koperasi misalkan begitu, ditukar di sana. Tapi ada ketentuannya itu tadi. Lalu sukuk tersebut diperjualbelikan oleh pihak yang menerimanya kepada orang ketiga, dan selanjutnya sebelum makanan pokok tersebut diterimanya. Artinya misalkan saya dapat dari pemerintah nih, sukuk ini tadi dapat dari misalkan belanja 100.000 lah begitu. Nah, kemudian takdol sama saya jual neng orang lain, pokoknya orang lain, mau Mas Teri kah, neng Mas Agus kah, Pak Dias, terserah. Nah, kemudian maka Said bin Sabit dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi Marwan Khalifah sambil berkata, apakah engkau telah menghalalkan riba wahai Marwan? Marwan berkata, a'udzubillah, apa yang terjadi? Sahabat berkata, sukuk, ini surat berharga tadi, telah diperjualbelikan oleh para pemegangnya sebelum mereka menerima barang makanan pokok yang tertera pada sukuk. Lalu Marwan memerintahkan orang-orangnya untuk membatalkan jual beli sukuk dan menarik dari para pembeli, kemudian dikembalikan kepada pemilik pertama. Sahih Muslim. Begitu oleh negara diberikan ke rakyatnya, ternyata rakyatnya pinter, ora perlu didol begitu. Nah, ternyata krungu oleh Abu Hurairah tadi dan Zaid bin Sabit, Khalifah diprotes. Begitu diprotes, ngerti, nah, di rahasia, bahasa kita mah di rahasia. Sopo dari itu pakur, ini pakur, nah begitu. Dikembalikan kepada orang yang berhak. Nah, dengan dalil ini maka berarti kan jual belinya tidak boleh, dengan ini maka haram dijual belikan. Nah, yang dikasih ya memang untuk itu bisa diterima. Nah, dengan dalil ini bahwasanya itu haram hukumnya voucher tadi kalau dijual belikan. Dijual belikan saja, apalagi kalau berkurang atau lebih itu haramnya. Dijual belikan saja tidak boleh, dalilnya asar niki. Kemudian ditanggapi. Dalil ini dinamakan qaul sahabat, pendapat sahabat. Dan para ulama berbeda tentang keabsahan hujjah qaul sahabat. Intinya sahabat niki diperselisihkan, intinya bahwasanya dua pendapat tadi yang beranggapan bahwasanya menjual lagi voucher tadi itu haram niki dibatalkan, artinya ya tidak sah. Pendapat kedua, boleh menjual kartu belanja dengan uang tunai yang berbeda dengan nominal yang tertera pada kartu dan juga tidak disyaratkan harus tunai, sama dengan tadi. Jadi boleh dijual belikan. Jadi menjual voucher tadi niku boleh, baik harganya itu sama atau turun sedikit atau naik sedikit kalau memang mau. Jadi selama ini saya pribadi tidak pernah saya jual, ngisi ini dijual, langsung dinilai. Krungu sing ngekei yang ngasih, wah kok rekost didol nih, bisa malih ora usah dikei nah, begitu malian. Kan malih pegel, karepe kon blonjo dan sebagainya, ben ya ada manfaatnya. Jangan-jangan
Kalau kayak duit, wae kon tuku sabun beras, tukokne pulsa, tukokne rokok, wah sebelahan lek ngoten, mungkin begitu. Jadi pendapat yang kuat adalah boleh. Nak ada pertanyaan? Isa jaminan. Nggih, Pak Ramlan lagi. Menemukan voucher yang hilang dari dan yang kehilangan itu mengikhlaskan. Nggih. Kemudian yang menemukan itu tahu bahwa itu voucher untuk belanja ke suatu tempat. Nggih. Ini bagaimana hukumnya? Ya. Ini satu, voucherku hilang. Neng ndi yo jeblok digoleki ora ketemu. Wis bolak-balik misalkan kene kono ngomah balik ping 7 kok ora ketemu, di miskol ya ora kenek ini Mas. Akhirnya ya wis ya Allah tak ikhlas nae sing nemu ya rezekine sing nemu misalkan begitu. Alhamdulillah sing nemu Pak Romelan. Tapi di kartu itu kan tidak ada nama. Wis nek tulisane akur ndak wani ndak wani. Karena tidak ada ngendi saya sapa niki. Nah, panjenengan terus tuker neng di toko yang ditunjuk niku oleh misalkan ya sabun dan sebagainya nominalnya 100.000. Niku halal ndak panjenengan sing nemukan tadi? Halal, paling sudah saya ikhlaskan ya rezekine begitu, ndak apa-apa. Tapi lek enek identitasnya. Nah niki lek pura-pura roh, apalagi sing toko dicek surut, loh, sapa Pak jenenge? Pak Romlan, ora enek ning kene. Ya ini belain malah. Tapi selama ini tidak ada. Nama itu tidak ada. Langsung voucher aja. Berarti secara tidak langsung ini bisa misalkan saya dapat tak kasihkan uang ya enggak apa-apa. Secara tidak langsung. Nah, bagaimana kaitannya dengan nemu barang? Kalau misalkan kan sudah saya ikhlaskan, nanti pertanyaan wis diikhlaskan sing kelangan. Pertanyaan lain ndak ikhlas, ndak ikhlas atau ndak ikhlas niku. Ora roh ora iso. Polek ikhlas ku malih murupe ijo. Iki lek abang ora ikhlas wis tak iki. Angel niku. Daripada itu tidak bermanfaat ini misalkan misalkan wis terjadi. Misalkan wis 3 bulan. Kayak cerita-cerita misalkan Pak Ron ngobrol ndak sengaja, aku pernah nemu voucher 100.000. Kula ngerti lho. Iku voucherku Pak dhisik ngono. Lek ngono pripun? Lek misalkan saya, Pak, aku ndak rido, balekne berarti. Tapi lek wis ora apa-apa. Kan orang ngerti saya balik pasti paling batin saja tidak. Oh, ditemu ya wis ora apa-apa bermanfaat. Tapi lek misalkan dikonfirmasi, Pak niku sakjane tak aku hilang dhisik. Piye lek nurusi tenang piye Pak Akur? Apa buktine malah memat lho. Buktine Pak Akur hilang endi lho. Buktine hilang itu. Nggih, mudah-mudahan itu ndak apa-apa, Pak. Ndak bermanfaat nggih. Nggih. Saya urut kutas ya. Itu. Kemudian kalau seperti itu kan halal ya. Nggih. Tapi saya kelas soalnya sing ngilangan tadi. Nih. Itu kan tidak berubah. Apa nilainya sama dengan Nah, uang dengan voucher berbeda. Voucher ini kan barang. Nah, katanya menemukan barang. Nah, lek menemukan barang kemarin nun saya pripun diumumkan. Tapi lek barang ini misalkan beras dan sebagainya ditunggu setahun atau makanan ditunggu 2 tahun. Bosok, berarti itu seperti menemukan makanan. Kemarin menemukan makanan. Kalau menemukan makanan boleh dimakan dengan catatan lek sing komplain konfirmasi dikembalikan. Statusnya sama seperti ngoten. Lek duit disimpan 10 tahun bosok ndak? Mboten. Tapi ndak payu. Payu sik 10 tahun ya. Lek 100 tahun malah mahal nanti. Berbeda kasusnya. Jadi kan itu voucher barang itu kan berarti statusnya sebagai makanan. Lek voucher mesti barang ya apa? Lek barang berarti biasanya itu ndak karena mana voucher TV teman-teman kan tidak.
rata-rata kan mesti sembako lah begitu. Jadi sembako kan makanan. Nah, kembali ke hukum kan menemukan makanan kalau tidak tahan lama langsung dimakan halal. Dengan catatan kalau ada yang golei roh dan jaluk dibalik nih. Nek dijaluk kayak den melayu, nah itu dosa walian. Dosa walian. Nah, itu. Nggih, ngoten. Apa sering nemu saja iki. Wah, memang ada wong sing hobine iki nemu titik, nemu. Sinong ya. Sinong nemu. Obah titik nemu. Nggih, ya hati-hati nek titik nemu. Nek nemu bojo tau ndak, Pak? Nggih, Mas Tari. Tadi kan kaitannya dengan voucher, apa itu juga berlaku pada misalnya karcis masuk tempat wisata, dia sudah terlanjur beli, kemudian dia ternyata sudah dibelikan sama rombongannya, kemudian dia jual lagi, si karcis itu dia jual lagi sama orang yang mau masuk, apakah itu juga berlaku sama? Iya, oke. Misalkan masuk tempat wisata, wisik pergi, enek karcise tertera nomor ini masuk, belas masuk. Kemudian didol. Misalkan Mas Teri dikei, mbuh pokok kantor ngendi dikei kon masuk ning kena tanggal hari akad tanggal jam sekian gitu. Didol ning Mas Tri. Sama ndak kasusnya? Sama dengan voucher ini tadi, enggak apa-apa. Tapi delok niki ning mlebu ning prigi acarane apa? Uda-uda. Dosa niku. Dangdutan misalkan gek. Malah gek sembonyo lagi. Dosa malahan. Dikai gratisnya ora gelem niku. Pancen dikai apa acara nonton sembonyo? No. Ngoten. Rai, jan nekat wis ngaji sembonyo karo. Wis ngaji kan sembonyo. Sudah sajen sembonyo wis nyadran wis enggak boleh. Tapi belum di sini belum di sini. Ini dihabiskan dulu saja. Yeah. Yang lain? Nggih, Pak Jiono ya. Suci. Menjual antrian, Mas. Menjual? Menjual antrian. Peristiwanya begini. Penyeberangan Jawa Bali. Itu kan kalau mau masuk kapal kan antri ya. Negaranya. Nggih. Nanti yang paling depan Dhisik. jual mau masuk ke kapal nggak jadi. Nah, antrian ini dijual ke nomor 10 misalnya. Nanti yang nomor 10 masuk ke nomor 1, dia mundur ke nomor 10. Nggih. Akhirnya ini dituangkan. Malah mundur ya. Mundur terus ini bayar ke yang Nggih. nomor 10. Ke yang nomor 10. Nggih. Jadi nomor 10 pindah ke nomor 1, yang nomor 1 dapat uang. Nggih. Dia mundur ke nomor 10. Nggih. Itu boleh apa? Ya, nggih. Sepanjang emosi itu kan bukan jual beli, itu kan jasa. Boleh. Wis aku ora apa-apa, aku ora buru-buru wis gentenono Kang. Nah, disio. Aja gayane Mr. Bean. Lek Mr. Bean ora ngono, kewetak arepmu maju ngono itu. Dolim lek Mr. Bean ngono niku. Lah ini kan karena antri itu kadang bisa panjang niku. Pripun nek niki jadikan pekerjaan. Nah, ditakokne ya. Permainan antara petugas dan mafia. Yes, mafia lah begitu. Nah, niku haram. Karena itu memang dimainkan dosa lah niku. Misalkan memang kita antri kayak ada sesuatu akhirnya ngalah karena mungkin ada sesuatu kan ganti enggak apa-apa. Tapi lek petugasnya pasang uang nomor 1 sampai 10 uangnya ASDP misal begitu. Kok diumumkan sapa sing anu mundur kayak sengaja disuwi-suwi. Nah, lek iku dosa lek iku. Ndak boleh lek ngoten niku. Berarti itu kan nuwun sewu nakal niku. Itu berarti bahasane nuwun sewu golek ceperan. Ceperane luwih gede daripada gajine. Haram niku. Itu sama dengan riswah. Tapi lek misalkan wong pokoknya siapapun antri kemudian boleh kenapa aku mundur gantenono sepiro pokoknya nggih upah antri kesele. Nah, ya beda apa niku boleh Pak niku. Tapi saya enggak pernah niku. Pernah tapi boleh niku. Tapi lah tadi permainan antara
petugasnya dan orang-orang tertentu, itu nanti kaitannya sama dengan nuwun sewu jenis perdagangan. Begini misalkan, saya dodol, kemudian Pak Anwar nawar, Mas Tri teko, Mas Tri ki wongku, ditawar sewu, wah aku anu 1.500, Mas Tri uangku aku anu 2.000. Pak Aura malih, ternyata ngono, aku 2,5 deal, iki dibayari. Bayar nanti ada kajian ngoten niku. Ini jenis-jenis perdagangan yang haram. Nah, itu modelnya sama ngoten niku. Jadi ngoten niku boleh, Pak. Asal bukan sing orang ante pertama itu wonge wis mafia, orang lain enggak apa-apa. Wong dalam niku, lek memang golek tambahan niku ndak boleh niku. Ndak boleh. Nggih, Pak Gofar. Temuan nggih. Pripun? Menanam, menemukan. Nggih. 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 Itu apakah punya sama ya, kita duwe omah, kemudian ning buritan pekarangan kita dipageri. Pas panjenengan arep siram-siram nek duit 100.000. Iki pertanyaan iki duwite sapa? Duwite ndruwo. Gek sing mlebu kene iki sapa? Pagere dhuwur. Paling ya bojone, anake. Di logika begitu paling nek logika wong masuk ning kene ora mungkin. Nah, paling duwite bojone takoni uduk, Mas. Anake uduk, Pak. Tuyul mlayu ceblok duwite. Ora enak ngoten niku. Pripun nek ning mburi ngono ya. Berarti kembali ke hukum asal bahwasanya menemukan uang diumumkan. Wong ning gone dhewe Pak ning latarku dhewe ning mburi kok. Lek ngaku malah bahaya. Lek duwite demit digoleki pripun jenenge ditekek lho njupuk duitku lho. Bahaya nanti. Secara umum kalau kita tidak ketahui, kita telusuri takoni bojone ora berarti kan wallahu alam duitnya sapa diumumkan. Lek kemarin misalkan tidak diumumkan, diembat, dipakai. Nah, nanti konsekuensinya kalau ada yang mengaku njaluk harus dikembalikan. Atau kemarin kalau dimasukkan kotak infak sama, ada yang ngaku, sing repot sing ngaku nih bukti nih nomor serine piro Pak. Mesti ora apal. Pak iki jering sampean ngaku duitnya sampean, nomor serine piro? Ora, petugas bank pun ora apal niku. Kan pinter-pinter sing kan. Ya kalau nemu di situ, kalau uang ya lek panjenengan memang lek ora nemu duit iku ora iso tuku beras, pakai saja. Nek ning mburi. Tapi lek jenengan kayak Pak Gofar ku ora mungkin duitnya akeh no. Lebokne kotak infak mawon dengan konsekuensi nanti kalau ada sing goleki dikekne. Ada sing goleki. Paling wis setahun wis sudah. Biasanya nek duit nek 100 tuh wis rasane kok kecuali duitnya 100 juta itu mesti ditelusuri tenan niku. Saja Pak Gofar ya apa? Kerep nemu aja. Sinong lho. Pripun lek nemune ning kuburan. Biasanya niku disawuri wong sayang boleh dikei duit mesti ikhlas niku. Pripun niku? Mani juga tekek demite ngono pripun nanti. Lek pripun nek dhisik misal wong mati kan disebari duit niku. Cirikane juga dia ndak ngaku. Sama saya juga begitu dhisik niku. Itu pelecehan kepada mayit. Paling banter kan duitnya 100, 500
pelecehan iku. Nek sing apik ki paling tidak ya 50.000 no. Sum wae rong gebok ngono ki, nah itu baru bener itu. Pelecehan kepada mayat niku. Nah ya, itu sebagainya. Enggak ada tuntunannya dalam Islam niku. Enggak ada, nggih. Yang lain? Pun nggih. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya apa kira-kira dibahas? Dereng nomor sampun. Batas tanah. Sudah belum? Oh, beda, ada lagi. Merubah batas tanah. Ayo wes itu mawon ya. Untuk akad depan tentang merubah batas tanah. Niku termasuk harta haram. Sing dirubah mek sakilan. Sakilan ping. Nah, niku dosane gede niku insyaallah. Nah, begitu. Karena belum di sini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.